Salam Bapak Ibu Saudara. Salam. Bagaimana kabar hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur atas segala kasih Tuhan dalam hidup kita. Hingga sampai dengan saat hari ini kita boleh datang di tempat ini semua karena kasih Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini cuacanya cukup mendung dan kita bersyukur kita boleh datang hari ini untuk kita mempermuliakan nama Tuhan. Dan tidak terasa pada saat ini kita telah memasuki di bulan yang ke-11, minggu pertama di bulan yang ke-11. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan di tahun 2025 ini. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita. Kita tinggikan nama Tuhan. Kita katakan pujian ini terlalu besar. Haleluya. Kau menderita gantikan
bagi kami. Terlalu mahal darah-Mu yang tercurah bagi kami. Pengorbanan-Mu yang mulia ya Tuhan menyelamatkan kami dari segala kutuk, dosa, dan maut. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang besar. Biarlah hari ini kami datang ke tempat ini, kami merenung kembali ya Tuhan betapa kasih-Mu begitu agung dan mulia. Dan ampunilah kami atas segala dosa kami. Layakkan kami dengan darah-Mu untuk kami boleh memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami. Dan bila hari ini kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang ajaib dalam hidup kami, dan kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kita katakan pujian ini dengan segenap hati kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal cara-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal cara-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Sekali lagi katakan terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal cara-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Sana beraja di tempat yang maha tinggi. Sungguh besar anugerah, sungguh besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan-Mu yang telah Kau beri bagi kami, memberi keselamatan kekal bagi hidup umat-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu Bapa. Di dalam tangan pengasihan-Mu kami percaya hidup kami diberikan pertolongan dan kekuatan. Inilah kami umat-Mu. Kami senantiasa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, sebab Tuhan selalu menolong dan menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih Bapa. Engkau menyertai memimpin kami dalam segala hal. Dan hari ini kami menerima perjamuan Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu, ampuni dosa, ampuni pelanggaran kami di hadapan-Mu. Kuduskan hati kami, kuduskan hidup kami, agar kami berkenan menerima akan perjamuan Tuhan. Dan kami menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Dan biarlah hidup kami Kau pakai senantiasa
untuk menjadi saksi bagi nama Yesus. Urapi seluruh para pelayan-Mu, pemain musik, pemimpin pujian, singar, penari tamborin, hamba-Mu yang menaburkan kebenaran firman-Mu, semuanya diberikan Tuhan kuasa dan urapan dari tempat yang maha tinggi. Kemuliaan Tuhan turun di tempat ini, dan mujizat dinyatakan, nama Yesus dimuliakan. Kami beri hidup kami dan kami persembahkan seluruh persembahan kami, persembahan syukur kepada Tuhan, persembahan milik Tuhan, dan segala persembahan-persembahan yang kami beri, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan dan memberikan yang paling terbaik. Kami serahkan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kita tetap bangkit berdiri. Haleluya, tetap bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita di tempat ini. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kita katakan pujian ini, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Puji bersama, puji bersama, Yesus Kristus Sang Penebusku. Puji bersama, puji bersama, Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Puji bersama, puji bersama, Yesus Kristus Sang Penebusku. Puji bersama, puji bersama, Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi, haleluya, amin. Sorak-sorai Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari tetap semangat, amin. Haleluya. Kita ganti pujian kita. Biarlah kita selalu bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Biar Dia akan berlalu. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari
atas segala kebaikan Tuhan di kesempatan hari ini. Dan pada saat pagi hari ini ada ruang kesaksian. Persilakan. Yesus
syukur persembahan kita pada Tuhan. Kita angkat pujian kita, suka-suka Tuhan. Hidupku telah ditebus oleh kuasa yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan melakukan, apapun yang Tuhan menginginkan, asalkan Tuhan bersenang, semua ku relakan, namanya suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi, hidupku tadi bagus oleh kuasa yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan melakukan, apapun yang Tuhan menginginkan, asalkan Tuhan bersenang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Kita tegakkan kepala kita, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita pada Tuhan. Bapa kami yang baik, terima kasih atas kasih-Mu yang besar ya Tuhan dalam hidup kami. Hingga sampai dengan saat pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh ada semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, di dalam hadirat-Mu yang kudus, kami mengakui ya Bapa atas segala salah kami, atas segala dosa kami ya Tuhan. Kami akui ada banyak keterbatasan, kekurangan dan kelemahan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampuni kami atas segala salah dan dosa kami. Kau nyatakan belas kasihan-Mu dalam hidup kami. Biarlah oleh kuasa darah-Mu yang kudus, Engkau sucikan kami. Engkau yang menguduskan kami, tubuh jiwa roh kami dengan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga hidup kami ya Tuhan boleh layak, boleh berkenan ya Bapa di hadapan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kasih yang besar. Terima kasih atas penyertaan dalam hidup kami. Sepanjang hari ini ya Tuhan Yesus, kita memasuki di minggu yang pertama di bulan 11, di bulan November. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami. Demikian juga Kau menyertai, Kau berkati segala persiapan kami umat-Mu di tempat ini dalam menghadapi ya Tuhan ibadah dan perayaan Natal di bulan 12 nanti. Secara khusus ya Tuhan untuk ibadah dan perayaan Natal umum jemaat. Demikian juga ibadah dan perayaan Natal untuk majelis wilayah bersama dengan pelayanan pemuda remaja. Demikian juga ibadah dan perayaan Natal untuk pelayanan anak sekolah minggu. Engkau berkati ya Tuhan segala persiapan kami. Demikian juga Kau cukupkan segala sesuatunya ya Tuhan. Sebab kami hanya berharap kepada-Mu, kami hanya mengandalkan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Engkau tolong kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, Tuhan buka jalan. Sebab kami hanya berharap kepada-Mu Tuhan. Demikian juga Engkau memberkati ya Tuhan Yesus
beserta persembahan umatmu di tempat ini, baik yang mengembalikan milik Tuhan dan persembahan syukur, Engkau memberkati dan kami percaya dengan iman bahwa Tuhan yang selalu melihara kami, mencukupkan segala kebutuhan hidup kami setiap hari, sebab kami hidup hanya bergantung dan berharap akan Engkau ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, Engkau juga memberkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan juga Meme, memberkati dalam setiap pelayanan hamba-Mu di tempat ini. Biar lewat pelayanan mereka nama Tuhan dipermuliakan, dan biar kasih Tuhan selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Demikian juga kami semua umat-Mu di tempat ini menyatakan kasih-Mu senantiasa dalam hidup kami, dan kami percaya bahwa hidup kami hanya bergantung hanya kepada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan berkati setiap persembahan kami berikan, dan kami percaya bahwa hidup kami senantiasa ada di dalam pemeliharaan, penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur karena Engkau, inilah doa kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan senantiasa mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita, kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita selalu dengan kerinduan untuk kita selalu mendengarkan akan suaranya, karena suara Tuhan atau firman Tuhan itulah yang membimbing kita, menuntun hidup kita, supaya dalam kita menghadapi hidup ini kita tidak salah jalan, tetapi tetap berada di jalannya Tuhan, di jalan kebenarannya. Oleh sebab itu kita perlu Tuhan, kita perlu Roh Tuhan untuk selalu membimbing dan menuntun hidup kita. Haleluya. Kita katakan pujian ini dengan iman kita pada Tuhan. Rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan
kami bersyukur kepada-Mu sebagai Bapa yang baik. Kau telah memelihara kami di hari-hari hidup kami, sehingga pada hari ini kami boleh ada di rumah-Mu. Inilah anugerah-Mu Tuhan. Terlebih sebentar kami juga akan mendengar firman-Mu dan bersekutu dalam tubuh dan darah Kristus. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Perkenankan kami, dan kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk Tuhan, untuk Engkau menyatakan isi hati-Mu melalui firman-Mu. Lembutkan hati kami Tuhan, biar kami memiliki tanah hati yang siap, tanah hati yang baik untuk ditabur, sehingga benih itu bertumbuh dan berbuah-buah. Terpujilah nama-Mu. Itu sebabnya kami tidak izinkan ada kuasa lain yang mengganggu kami dalam bentuk apapun itu. Kami bersatu hati tengking dan tolak itu semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, enyak dari tengah-tengah kami. Hanya Engkau Roh Kudus yang berkuasa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua jemaat-Mu, urapi juga guru-guru sekolah minggu. Dan kami siap untuk mendengar dan menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sebab Dia sangat baik dalam kehidupan kita, ya. Tidak terasa waktu kita berjalan begitu cepat. Makanya nanti saudara untuk minggu depan ini pengumuman nih agak keliru saya lihat ya. Yang mimpin pujian adalah seksi acara nanti ya. Seksi acara itu pimpin pujian. Jadi lagu-lagunya dicari untuk persiapan untuk Natal. Jadi persiapan Natal, ya. Supaya kita tidak kesusu kata orang itu, ya. Jadi sudah siap. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dia sangat baik, ya. Sengaja kita membuka Alkitab kita dari kitab Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Berikut di sana dipersatukan di dalam Kristus. Efesus pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Ya, kita baca ini bersama-sama ayat 13 sampai ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, ya, firman Tuhan yang saya baca ini adalah tema, ya, tema Natal secara nasional, ya, GPDI secara nasional. Sebab tema Natal kita dari daerah juga mengeluarkan tema Natal, yaitu dari Yohanes pasal 14 ayat Yohanes pasal 1 ayat 14, ya, bahwa Yesus Kristus adalah sumber kasih karunia dan kebenaran. Nah, kalau secara nasional bahwa dikatakan Dialah damai sejahtera yang telah mempersatukan. Jadi Yesus damai sejahtera yang telah mempersatukan. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ya, tidak ada cara, ya, lain
dari bagaimana ya Yesus dia harus mati di salib, dia harus mencurahkan darahnya di atas kayu salib, ya, untuk memperdamaikan hidup manusia dengan Allah. Amin, saudara. Tidak ada cara lain, ya. Itu sebabnya waktu Yesus ya mau disalib, dia bergumul ya di Taman Getsemani, ia berdoa kepada Bapa, jika mungkin lalu kecauan ini, tetapi tidak mungkin. Ya, sebab itu memang sudah diprogramkan ya untuk keselamatan, untuk ya manusia kembali ya berdamai dengan Bapa di surga. Tidak ada cara lain. Itu sebabnya sehingga Yesus katakan, jangan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Jadi seturut dengan apa yang Tuhan sudah programkan, itu yang Yesus harus jalani. Amin, saudara. Jadi tidak ada lain, tidak ada ya keselamatan bagi manusia di luar penebusan Yesus di sana, tidak ada. Ya. Sebab manusia tatkala jatuh dalam dosa, Alkitab katakan manusia itu mati. Manusia itu menuju maut semua. Sebab kematian itu kematian secara rohani, kematian secara jasmani, dan kematian secara ya kekal. Itu adalah maut, kematian kekal. Maka untuk membebaskan itu ya Tuhan harus ya ada korban darah yang kudus, darah yang suci, ya. Dan makanya di dalam Taurat kita melihat setiap hari ya bangsa pilihan Tuhan harus mengorbankan ya korban penghapus dosa, penghapus salah, dan itu harus domba yang terpilih, yang terbaik, tanpa cacat, tanpa noda, ya, tidak boleh timpang dan ada cacat sedikit pun. Jadi harus diperhatikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan itu gambaran ya untuk penebusan manusia. Tapi Alkitab katakan darah binatang tidak mungkin menyucikan dosa. Tapi itu hanya gambaran ya, dan gambaran itu pun mempunyai kuasa, tapi harus setiap hari. Sebab setiap hari kita juga berdosa. Ya, coba saja kalau Yesus tidak tebus setiap hari kita harus korban. Yang untuk Natal saja kita korban untuk apa? Konsumsi saja mengeluh juga. Apalagi kalau pagi petang terus menerus. Ya, itu harus. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, ya, di luar penebusan Yesus, apapun keadaan hidup manusia, semua sia-sia dan akan binasa. Di luar penebusan Yesus, semua manusia hidupnya sia-sia dan akan binasa. Semua itu. Jadi tidak ada yang dapat menyelamatkan diri. Sebab Allah cuma menyediakan satu cara yang sudah ditetapkan sebelum dunia ini ada. Amin, saudara. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, ya, pada waktu hidup kita di luar Yesus tadi itu sia-sia, ya. Mengapa itu sia-sia? Alkitab katakan, ya, kalau di luar penebusan Yesus maka hidup kita sia-sia. Ya, ayat 12 itu dikatakan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, ya, tanpa penebusan Kristus, ya, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi di luar penebusan Kristus, kehidupan kita bukan umat pilihan Tuhan. Kalau bangsa Israel kan bangsa pilihan Tuhan. Jadi kita bukan umat pilihan Tuhan, kita bangsa yang di luar Tuhan. Ya,
bahkan dikatakan jauh dari Allah, ya, jauh dari Allah. Karena kita tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan Tuhan, tanpa pengharapan dan tanpa ya Allah. Artinya tidak memiliki Tuhan, tidak mempunyai pengharapan. Karena kita ya tidak hidup di dalam apa yang dijanjikan Tuhan. Ya, kita binasa. Yang kedua, kita binasa karena hidup terpisah jauh dari Allah. Ya, sebab ada tembok pemisah, yaitu dosa, dan akibat dosa itu kita menjadi seteru Allah. Ya, ada tembok pemisah, kita terpisah dari Allah. Kita tidak dapat mempunyai akses kepada Tuhan. Ya, di luar Yesus, di luar penebusan Kristus. Ya, biar bagaimanapun keadaannya, ya, kita bahkan dikatakan kita menjadi seteru Allah. Bahkan kita menjadi seteru Allah, menjadi musuh Allah. Artinya kita menjadi umat seperti orang fasik yang harus dibinasakan. Jadi itu sia-sia ya di luar Yesus. Yang ketiga, kenapa kita sia-sia di luar Yesus? Karena itulah kita tidak pernah mengalami damai sejahtera ya di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Tidak memiliki damai sejahtera. Kenapa tidak memiliki damai sejahtera? Sebab kita tahu ujungnya adalah maut. Sebab hidup kita tidak punya pengharapan kepada kebenaran Tuhan. Ya, hidup kita hanya seperti ya yang hidup tetapi kemudian akan hilang lenyap. Jadi sia-sia itu. Ya, baik di dunia ini maupun terlebih di dunia akan datang. Sebab kita tahu di luar Yesus di dunia akan datang apapun dia akan masuk dalam kematian kekal. Apa itu kematian kekal? Kematian kekal sebenarnya adalah lautan api. Ya, di situ manusia menderita, disiksa, tidak bisa berhenti selama-lamanya. Terus sebabnya sehingga Yesus katakan di sana, ya, retak gigi, ratap tangis, teriak tidak pernah berhenti. Api tidak pernah padam membakar, dan ulat yang memakan daging manusia tidak pernah mati. Aneh sekali, padahal ada api di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah kematian yang itu selama-lamanya, itu kematian kekal. Ya. Tetapi setelah kita percaya kepada Yesus, Alkitab tadi katakan, maka ya kita menerima hidup dalam damai sejahtera Allah. Kita memperoleh hidup dalam damai sejahtera Allah. Ya. Kenapa ayat 14 tadi? Karena Yesus sendiri menjadi damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kita dengan Allah. Jadi Yesus menjadi damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kita dengan Tuhan. Ya, dan mempersatukan kita kembali. Yang kedua juga, Yesus menciptakan kita kembali, ya, menciptakan kita menjadi manusia baru di dalam dirinya. Jadi kita diciptakan kembali di dalam Kristus menjadi manusia baru, ya, di dalam dirinya, sehingga kita menjadi satu tubuh dengan Allah. Jadi kita diciptakan kembali oleh Yesus, ya, dalam kuasa Roh Tuhan menciptakan kita kembali di dalam dirinya. Jadi di dalam Yesus, sehingga menjadi satu tubuh dengan Allah.
Rupanya luar biasa saudara. Yang tadinya terpisah oleh tembok pemisah, yaitu perseteruan dosa ya dengan Allah, terpisah. Ini kematian secara rohani ya. Kemudian oleh Yesus kita diciptakan kembali menjadi satu tubuh di dalam, menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, bahkan menjadi satu tubuh di dalam Allah. Jadi di dalam ciptaan baru kita, tubuh kita ya menjadi satu dengan hadirat Tuhan. Amin saudara, di dalam Tuhan. Dan itu semua Alkitab tadi katakan Yesus kerjakan bagi kita melalui karya penyelamatannya. Ya, melalui karya penyelamatannya, di mana dia harus menderita, sengsara, dan harus mati, dan menumpahkan darahnya di atas kayu salib di Golgota. Dan itu harus dilalui oleh Yesus untuk apa saudara? Supaya kita bersatu kembali, berdamai kembali dengan Bapa di surga. Dan di atas salib itulah Yesus merobohkan tembok pemisah tadi dikatakan antara manusia dengan Allah, yaitu dosa. Jadi tembok pemisah dosa semerah karmisi pun ya di dalam kehidupan kita dibersihkan ya, dihancurkan oleh darah salib Yesus, oleh kematian Tuhan di atas salib di Golgota. Amin saudara. Jadi di sanalah saudaranya Tuhan membuat ya kehidupan kita berdamai dengan Tuhan. Dia menghancurkan tembok pemisah ya antara kita dengan Allah. Itu sebabnya waktu Yesus terpaku di salib ya, dan ia berteriak, Eli, Eli lama sabachthani. Kenapa? Sebab Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Jadi ada terpisah sementara. Kenapa? Karena dosa dunia itu harus ditanggung olehnya. Ya, tembok pemisah itu harus dihancurkan di dalam dirinya. Ya, di dalam dirinya. Dan oleh kuasa darah Yesus, karena kita percaya darah itulah yang menghancurkan tembok pemisah, yaitu dosa-dosa saudara dan saya. Kita semua orang-orang percaya, baik itu dari bangsa Israel atau orang-orang Yahudi, orang Yunani, ya, orang-orang yang menerima Injil Kristus di seluruh dunia ini. Amin saudara. Dan kita bersyukur Injil Kristus ya sudah diberitakan kepada seluruh bangsa. Ya, sehingga setiap hari kita melihat pertobatan. Oleh sebab itu saya selalu berkata seperti ini kepada kita. Jangan kita di dunia ini seperti manusia duniawi, saudara. Tidak memikirkan bagaimana hidup kita yang sesungguhnya. Sebab hidup kita yang sesungguhnya adalah hidup di dalam Tuhan. Di luar Tuhan, hidup itu sia-sia, saudara. Nanti saudara akan menghadapi bagaimana kehidupan saudara akan ya mengalami kesia-siaan semua. Ya. Itu sebabnya di dalam ya kitab Pengkhotbah Raja Salomo saudara katakan, di bawah matahari semua sia-sia. Semua sia-sia ya di bawah kolong langit ini. Tetapi di dalam kesia-siaan itu dia katakan tanpa kita sadari sebenarnya Allah menciptakan kekekalan di dalam hidup kita ya di dalam dirinya. Sehingga kalau kita mengerti itu, segala sesuatu kelihatannya sia-sia nanti akan dibuat menjadi indah pada waktunya, pada saat Tuhan menyatakan diri, sehingga kita menjadi serupa dengan Dia dan tidak lagi dalam keadaan yang sia-sia. Amin saudara. Inilah yang dikerjakan oleh korban salib Yesus. Ia merobohkan tembok pemisah antara manusia dengan Allah dengan ya korbannya di atas kayu salib. Yang kedua di sana dikatakan dia telah membatalkan ya atau menggenapi hukum Taurat dengan segala
ya ketentuannya, dengan segala ketentuannya di dalam ayat yang 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan atau menggenapi hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya, dengan segala perintah dan ketentuannya. Sehingga di dalam Kristus itulah ya kita memiliki hubungan yang intim kembali dengan Allah. Kita diciptakan atau dilahirkan kembali menjadi manusia baru ya di dalam Allah. Sebagai manusia baru di dalam Allah, bahkan dikatakan sebagai anak-anak Allah. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1. Haleluya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 13. Tetapi semua orang yang menerimanya, ya, menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Amin, saudara. Jadi kita diciptakan kembali ya di dalam Yesus tatkala kita percaya. Sebab dosa kita pemisah itu dirobohkan, dihancurkan, kemudian di dalam Dia kita diciptakan kembali. Sebab segala tuntutan Taurat dan segala tuntutannya, ketentuannya sudah digenapi oleh Yesus. Amin, saudara. Menggenapi Taurat. Kemudian kita dijadikan baru ya di dalam Kristus menjadi satu tubuh ya di dalam Allah. Dalam ayat 15-16 tadi saya baca ayat yang ke 15 diciptakan 15 bagian B untuk menciptakan keduanya ya, keduanya antara kita dengan Tuhan menjadi satu, lalu dibentuk kembali menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, itu dalam Yesus. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi dengan menghancurkan dosa perseteruan itu, kita diciptakan menjadi satu tubuh manusia baru di dalam dirinya. Nah, tatkala kita menjadi satu di dalam Tuhan, disitulah kita akan merasakan damai sejahtera yang sesungguhnya. Saudara-saudara, saya tidak tahu bagaimanapun persoalan hidup saudara, tapi kalau saudara menyatu dengan Tuhan, saudara akan merasakan ya ada satu damai yang luar biasa, sukacita yang besar, ya. Sebab kita menikmati damai Tuhan di dalam kita. Amin, saudara. Di dalam hidup kita. Dan memang sulit untuk diceritakan, tapi ini pengalaman setiap hidup orang percaya. Walaupun banyak pergumulan saudara, banyak yang membuat saudara menderita sengsara, tapi tatkala pertemuan saudara dengan Tuhan, Tuhan berhadirat dan kita mendapatkan kelayakan untuk kita menikmati hadirat Tuhan, maka di situ saudara akan merasakan betapa indahnya. Amin, saudara. Betapa indahnya. Walaupun banyak beban persoalan hidup. Nah, demikian juga apapun yang persoalan kita hadapi, kita sebenarnya tidak boleh terpisah dari Kristus. Sebab kita sudah dijadikan manusia baru, ya, manusia baru di dalam Dia.
Tapi seringkali kita tidak merasakan damai Tuhan, pertolongan Tuhan, karena kita dengan cara kita sendiri. Kita tidak memuliakan Dia dalam segala persoalan kita, dalam kesesakan kita, ya, dalam segala apapun pergumulan kita. Tuhan sanggup melakukan perkara ajaib dalam kehidupan kita. Sebab Dia merancang hidup kita bukan untuk celaka, bukan untuk binasa, tetapi untuk menikmati damai sejahtera. Walaupun mungkin kita ada di tengah badai, kita ada di tengah gelombang, kita ada di tengah ya dapur api. Tetapi tatkala di sana kita bersama dengan Tuhan, kita lihat dalam Alkitab, mereka justru menari-nari, bersukacita di dalam badai, di dalam api itu. Mereka tidak mengalami panas, tidak mengalami kebakaran. Sama dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, inilah yang harus kita hidupkan ya di dalam kehidupan rohani kita, di dalam perjalanan hidup kita. Ya. Dan Paulus katakan memang kita hidup masih dalam daging. Tetapi jika kita menurut daging, maka kita akan celaka, akan bahaya. Tapi jika oleh Roh kita dapat mengendalikan daging, kita dapat mengatasi daging kita, sehingga kita dapat berjalan di dalam kebenaran Tuhan, memuliakan Tuhan, maka disitulah kita menikmati damai sejahtera yang luar biasa itu. Amin, saudara. Itu yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Ya. Sebab Kristus itulah damai sejahtera. Yesus itulah juga disebut Raja damai sejahtera. Tapi adakah kita menjadikan Dia Raja, memerintah di dalam hidup kita? Dan itu yang seringkali tidak kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, sebab itu marilah kita menjalani hidup ini dengan iman, percaya yang benar di dalam Yesus. Dengan iman percaya yang benar di dalam Yesus. Bagaimana iman percaya yang benar di dalam Yesus? Yaitu dengan bagaimana kita mengenal Dia dan hidup dalam persekutuan yang intim dengan Dia. Amin, saudara. Mengenal Dia. Nah, mana mungkin kita dapat mengenal Dia jika kita tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan kita ini adalah mempelai. Tapi belum menjadi mempelai, kita dipertunangkan. Tunangan. Nah, saya percaya kalau seseorang dipertunangkan, dia menjadi ditunangkan, saudara, dia hatinya tidak pernah jauh dengan tunangannya. Saya ingat dulu saya waktu sudah bertunangan, ya, saya saksikan walaupun saya dipilah tunangan saya di sini, namun hati saya selalu memikirkan Dia. Nah, demikian juga sebaliknya Dia. Nah, kalau lama kita tidak ngomong, lama tidak bertemu, jadi pertanyaannya. Demikian juga di dalam Tuhan. Amin, saudara. Sehingga di masa pertunangan itu kita mengenal. Nah, apakah Dia ini benar-benar menilai, kita nilai, dan Dia juga menilai kita. Demikian kehidupan kita, ya. Dan saya tidak menyampaikan itu nanti mungkin di ibadah rumah tangga, ya. Bagaimana kita mengenal Tuhan kita, ya, siapa Dia sesungguhnya. Itu nanti di sana. Mengenal Yesus, harus kita memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita juga menghampiri tubuh dan darah Kristus, ya, sebentar.
Kalau Rasul Paulus katakan, setiap orang yang mau menghampiri tubuh dan darah Kristus, dia harus menguji dirinya. Bagaimana imannya kepada Yesus? Ya, apakah dia dalam iman yang benar, dalam percaya penuh kepada karya penyelamatan Tuhan bagi dia melalui kuasa tubuh dan darah Kristus. Dan jika tidak, dia berkata lebih baik jangan ambil, jangan ikut makan dan minum. Sebab apa? Sebab itu akan menjadi hukuman. Sebab kita tidak melihat, tidak memperhatikan iman kita kepada Tuhan. Tetapi kalau iman kita betul-betul kita yakin bahwa Yesuslah kehidupanku, ya, Yesuslah yang menjadi, ya, andalanku, segala apa yang dilakukan itu bagiku supaya aku menjadi ciptaan baru di dalam Dia yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, ya. Dan di dalam Dia, apapun yang kita alami di dunia ini, Dia berkuasa. Itulah sebabnya kita memiliki damai sejahtera. Langit boleh berlalu, segala sesuatu boleh gonjang ganjing dan segala sesuatu. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, tetapi bersama dengan Tuhan kita akan melihat pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan ini harus kita yakini, ya. Demikian juga dalam kita merayakan Natal, banyak dana biaya dibutuhkan. Tapi kita percaya Tuhan akan membuka jalan. Tuhan akan menunjukkan. Entah Dia memakai kita atau siapapun di antara kita. Ada otoritas prosedur. Tapi kita harus, ya, memohon, meminta bimbingan Tuhan, meminta tuntunan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Sebab segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan itu semua adalah tidak ada yang sia-sia. Tapi di luar Tuhan semua sia-sia. Dan Yesus juga berkata, ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-6 itu ayat 54 sampai 57 dia berkata, barang siapa memakan dagingku dan minum darahku, dia memiliki hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa memakan dagingku dan minum darahku, ya, ia hidup di dalam aku. Yesus katakan di dalam aku dan aku di dalam Dia. Jadi ada persekutuan yang sangat luar biasa. Kita menjadi satu tubuh dengan Tuhan, ya. Kita akan mengalami pembaharuan kuasa Tuhan. Nah, di dalam persatuan kita dengan Tuhan, maka kuasa tubuh dan kuasa darah Yesus itu selain Dia menyucikan kita, membersihkan kita, Dia juga, saudara, mengadakan pekerjaan-pekerjaan ajaib. Sebab Dialah damai sejahtera itu. Amin, saudara. Sehingga Yesus katakan, barang siapa memakan aku, Dia berkata, sama seperti dia akan hidup, sama seperti aku hidup, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga dia akan hidup oleh aku. Amin, saudara. Kita hidup oleh Yesus. Jadi hanya oleh Yesus. Oleh sebab itu, saudara, kita harus dengan iman percaya yang benar kita di dalam Yesus. Amin, saudara. Jangan kita hanya ikut saja, tetapi kita tidak mengenal Tuhan kita, tidak memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Amin. Sebab itu kita bersyukur kita mau menerima tubuh dan darah Yesus ini. Sepercaya, saudara, disitulah Tuhan katakan hidup kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Hidup kita bukan karena kita, tetapi seperti Yesus hidup di dalam Bapa dan Dia hidup oleh Bapa,
Demikian juga barang siapa yang memakan aku, Yesus kata, akan hidup oleh aku. Dia andalkan Yesus dalam kehidupan ini. Kenapa kita harus mengandalkan Yesus? Karena kita mengenal siapa Dia sesungguhnya. Amin, saudara. Karena kita kenal Dia, siapa Dia sesungguhnya. Nah, ini nanti jawabannya di ibadah rumah tangga ya. Siapa Yesus itu sesungguhnya? Kita akan tahu sehingga kita mengandalkan Dia. Dialah segala-galanya dalam kehidupan ini. Saudara, kita berdiri, saudara. Saya tidak tahu apapun persoalan kehidupanmu, tetapi karena saudara percaya kepada Yesus Kristus, Yesus tidak membiarkan kita hidup dalam kesia-siaan dan binasa, tetapi Yesus selalu memperbaharui kita, dan kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, menjadi satu tubuh di dalam Allah, dan Dia menjadi damai sejahtera di dalam hidup kita. Sebab segala tembok pemisah, yaitu perseteruan, yaitu dosa, dan segala rancangan bahaya itu sudah dihancurkan oleh darah salib Yesus. Dan kita menjadi anak. Kita adalah orang-orang yang berhak menerima yang dijanjikan Tuhan. Saudara, kita berdiri. Kita siapkan hati kita. Siapkan kehidupan kita. Untuk kita menerima tubuh dan darah Yesus. Untuk kita menjadi satu dengan Tuhan. Ya, artinya kita menerima ini, kita menjadi satu, diingatkan kembali dan dihidupkan kembali. Mungkin saudara agak merasa jauh, agak merasa ya hampa, kering iman saudara, tanpa merasa hadirat Tuhan. Tapi kalau saudara dengar sungguh-sungguh firman Tuhan hari ini, saudara akan mengalami pembaharuan Tuhan. Bab itulah yang Yesus lakukan. Sehingga setiap orang ada dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru yang terus-menerus diperbaharui di dalam Dia. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bapak Hardi Tinganen, Bapak Sulaiman, Bapak Marwanto maju ke depan. Haleluya.
syukur selama-lamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya selama-lamanya. Haleluya. Hanya bagimu Tuhan pujian kami, syukur kami, sebab hanya Engkaulah segala-galanya yang menjadi jaminan hidup kami, yang menjadi jaminan damai sejahtera kami, yang menjadi jaminan hidup kekal kami. Oleh sebab itu Engkau memperbaharui kami menjadi ciptaan baru di dalam dirimu yang terus-menerus diperbaharui, karena kami memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan, karena kami memiliki hubungan yang intim dengan Bapa. Sebab tembok pemisah itu sudah Engkau hancurkan melalui korban salib-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Itu sebabnya kuduskan kami, layakkan kami untuk kami bersekutu dalam jamuan-Mu, menikmati tubuh dan darah-Mu. Engkau katakan tubuh-Mu benar-benar makanan, darah-Mu benar-benar minuman untuk hidup kekal. Sehingga di sana kami mendapat pembaharuan pada hari ini. Engkau melepaskan kami dari kelemahan, Engkau melepaskan kami dari segala macam, ya Tuhan, yang mengikat, yang merancang, yang membuat penyakit, yang membuat kami tidak bertumbuh, yang membuat kami tidak berbuah di dalam Tuhan. Namun Engkau memperbaharui kami dengan kekuatan kuasa-Mu sendiri. Terpujilah nama-Mu, layakkan kami, kuduskan kami, cara khusus kami sebagai para pelayan-Mu, biar kami berkenan melayani Tuhan dengan iman yang penuh, percaya yang penuh akan Engkau dan melalui karya penyelamatan yang sudah Engkau kerjakan. Disinilah kami akan menerima tubuh dan darah-Mu dan kami bersekutu dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Tetap berdiri. Bagi Dia terima dengan ini. Bagi Dia
Yesus katakan, inilah tubuhku, tubuh yang diserahkan bagi kamu. Dan ini harus kita terima dengan iman. Sebab disinilah letak kemenangan kita dari dosa, kemenangan kita dari maut, sehingga kita memiliki damai sejahtera, menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Pegang cawan di tangan kanan kita, junjung tinggi, sebab Yesus katakan, cawan inilah darah perjanjian baru, darah yang ditumpahkan bagi kamu untuk menghancurkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, yaitu dosa yang memisahkan kita dari Allah, sehingga kita memiliki persekutuan kembali dengan Tuhan. Kita memiliki damai sejahtera karena Dia berhadirat dan kemuliaannya di dalam kita. Dan sesudah itu, demikian juga ia mengambil cawan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory. Haleluya, glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus akan apa yang telah Kau lakukan bagiku, bagi kehidupan kami, sehingga kami memiliki damai sejahtera di dalam Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan yang menghancurkan segala sesuatu yang memisah kami dengan Bapa, pemisah kami dengan Engkau, itu dengan pengorbanan-Mu, sehingga kami menjadi satu, bahkan satu tubuh, bahkan diciptakan baru atau dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Itu yang berhak menerima segala yang Engkau rancang, yang Engkau miliki di dalam kehidupan ini, baik masa kami hidup di dunia ini maupun masa hidup yang kekal yang akan datang. Oleh sebab itu Tuhan, sebagai milik-Mu, jika Kau melihat ada yang bukan daripada Tuhan, yang merancang yang tidak baik, entah itu penyakit, entah itu kelemahan, entah itu kuasa, roh kemiskinan, roh kegagalan, dalam bentuk apapun itu, dan pada saat ini Kau hancurkan itu semua, Kau lenyapkan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh darah salib Kristus kami dibersihkan, kami diperbaharui di dalam Tuhan. Dan berdalam Tuhan sebagai anak-anak-Mu, Kau membuka berkat pintu berkat-Mu, Kau membuka kekuatan baru, Kau membuka dan memberikan Tuhan sukacita dan damai sejahtera yang baru. Bapa, Engkaulah Raja damai sejahtera yang berkuasa dan memerintah di seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah kehidupan kami dan kami bersyukur buat apa yang telah Engkau lakukan. Dan Engkau tidak pernah berhenti Tuhan mengerjakan yang baik dalam hidup kami, merancang yang baik dalam kehidupan kami. Pakailah kami menjadi alat-Mu, sehingga kami memberitakan akan Engkau sampai kepada akhir zaman. Sebab Engkau tidak pernah berhenti bekerja di dalam hidup kami, di dalam segala pergumulan kami. Engkau melakukan jawaban-jawaban.
Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami anak-anak-Mu, dan hidup kami bergantung kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Ini pujian yang untuk kolektan ini adalah untuk Natal nanti. Jadi lagu ini Natal untuk jemaat, ya, untuk Natal wilayah bersama dengan pemuda. Lagu ini, ya, Yesus telah lahir bagi kita. Haleluya. Yesus telah lahir kita. Mari sambut dan puji Dia. Langit bumi pun bersorak-sorai menyambut datangnya Sang Raja. Yesus gunung batu untuk kita, benteng perlindungan hidupku. Ia mengalahkan semua musuhnya dan bertemu Bapa di surga. Haleluya, puji Yesus. Kibarkan puji kemenangan. Agungkanlah kebesaran kasih-Nya untuk kita. Marilah kita puji Dia. Yesus telah lahir bagi kita. Mari sambut dan puji Dia. Langit bumi pun bersorak-sorai menyambut datangnya Sang Raja. Yesus gunung batu untuk kita, benteng perlindungan hidupku. Ia mengalahkan semua musuhnya dan bertemu Bapa di surga. Haleluya, puji Yesus. Kibarkan puji kemenangan. Agungkanlah kebesaran kasih-Nya untuk kita. Marilah kita puji Dia. Saudara kita berdiri. Haleluya, puji Yesus. Kibarkan puji kemenangan. Agungkanlah kebesaran kasih-Nya untuk kita. Marilah kita
kemenangan. Agungkanlah kebesaran kasih-Nya untuk kita. Marilah kita puji Dia. Agungkanlah kebesaran kasih-Nya untuk kita. Marilah kita puji Dia. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Engkau sangat baik dan sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang kami agungkan Tuhan. Hanya Engkau yang kami muliakan dalam kehidupan kami. Sebab itu berkuasalah Engkau. Pimpin kami dalam otoritas kuasa kudus-Mu. Tuntun hati kami, pikiran kami, dan seluruh hidup kami dalam menghadapi banyak persoalan-persoalan hidup. Tapi Engkau sendiri berkata, kami ada dalam ciptaan-Mu, di dalam diri-Mu, dan Engkau menjadikan damai sejahtera di dalam hidup kami. Apapun keadaan kami, Engkau sanggup mengubah dan memperbaharui kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah kami semua, seluruh jemaat-Mu. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami, baik yang menjadi pergumulan kami pribadi, baik yang menjadi pergumulan kami dalam rumah tangga kami, dalam keluarga, dalam pekerjaan kami, dalam usaha, dalam kami mencari nafkah, dan semuanya ada dalam otoritas-Mu. Saudara, kami persembahkan segalanya dalam kuasa Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, dalam berkat Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Engkau lakukan. Demikian juga Tuhan dalam Natal ini, segala kebutuhan yang kami butuhkan, yang kami perlukan, Tuhan Yesus, kami membutuhkan berkat-Mu, kami membutuhkan pertolongan-Mu. Kau berkati seluruh jemaat-Mu ini. Engkau memberkati seluruh mata usaha pekerjaan mereka, dan dari berkat Tuhan kami boleh bersuka cita. Tuhan, ini yang dapat kami lakukan untuk kami mempermuliakan Engkau. Dan kami percaya Engkau akan mempercayakan lebih besar lagi dari apa yang telah kami lakukan, Tuhan. Kau akan tambah-tambahkan kelimpahan berkat-Mu. Demikianlah Engkau menolong kami semua, memberkati seluruh jemaat-Mu, baik yang tidak hadir pada saat ini, di mana mereka berada. Kau lawat mereka, Kau sadarkan mereka bahwa mencari Tuhan itu hal yang paling utama dalam hidup ini. Bahwa di luar persekutuan dengan Tuhan, hidup menjadi sia-sia. Terpujilah nama-Mu. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami. Berkati baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, dusun, RT RW di mana kami tinggal, Tuhan, di mana anak-anak mau bekerja, berusaha, di ladang, di kebun, di mana saja. Engkau berkati semua dalam nama Yesus Kristus. Kau beri keamanan dan beri kenyamanan, beri ketenteraman dan beri kedamaian bagi bangsa ini. Kau ampuni bangsa kami, ampuni pemimpin-pemimpin kami yang seringkali membuat Engkau sakit hati. Namun kami tetap berdoa sebab kasih-Mu lebih besar dari segala pelanggaran kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah ucapan syukur kami. Kami berdoa bagi gereja-gereja yang akan merayakan Natal ini, baik memulai beberapa di bulan November ini. Kau tolong, Kau berkati sampai selesai semua ada dalam anugerah Tuhan, ada dalam berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa sebentar, kami ibadah rumah tangga tempat keluarga Erlangga. Kau tolong, Kau pimpin semua perjalanan jemaat-Mu. Kami berhimpun dengan sukacita. Demikianlah Tuhan, Kau melawat kami. Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu. Engkau mencurahkan segala berkat-Mu, bahkan dari perbendaharaan-Mu. Bapa kami ini anak-anak-Mu yang bergantung kepada Tuhan, yang Kau tahu Kau Bapa yang baik, melakukan yang terbaik. Engkau mencurahkan Tuhan damai sejahtera-Mu, Engkau mencurahkan sukacita-Mu, Engkau
curahkan segala kelimpahan-Mu, karunia-Mu, dan segala berkat-berkat-Mu. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Putranya yang tunggal, dan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, yang selalu menyertai menuntun kita sampai kepada hari Maranatha. Dan kita semua dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, dan kita menerima segala berkat-berkat Tuhan yang Ia limpahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.